Awal kita tuh sebetulnya kan ditayangkan pemberitaan-pemberitaan yang seharusnya membuat kita tergelitik nih hari ini. Itu kan banyak sekali kita dihadirkan potongan berita yang sepenggal-sepenggal yang kemudian jadi viral. Ibu yang mengirimkan anak yang mengirimkan ibunya ke panti jompo itu kan juga sepenggal aja. Kita nggak tahu belakangnya gimana. Ada anak yang minta dibiayai ke Bali oleh orang tuanya itu mau nggak dikasih, kemudian dia turun-tum segala macam, itu kan juga sepenggal aja. Saya nanya nih ke Pendeta Marcel dan Habib Jafar, lebih salah siapa? Si yang kejadian anak-anak yang ngirim buku pesantrennya, atau kita yang berkomentar secara pedas terhadap kejadian itu? Padahal sebetulnya kita nggak tahu asli-aslinya apa. Iya, ke panti jompo. Tadi ke pesantren. Iya, ke panti jompo. Anak ya sama lah itu, ke orang tua yang ngirim ke pesantren, kemudian dianggapnya itu kayak tadi kan, wah ini orang tuanya nggak beres nih ngirim anak. Itu siapa yang paling salah sebetulnya? Yang menghakimi atau orang-orang yang mengalami itu? Ya. Silakan Pak Pendeta. Saya sangat setuju dengan Bang Henry ya, bahwa kita jangan terlalu cepat menghakimi dari apa yang kita baru terima sepenggal-sepenggal. Karena memang dalam satu proses perjalanan pelayanan saya pernah ketemu dengan ada satu keluarga anak-anak yang sukses dan mereka membuang ayahnya. Dan ketika hanya sampai di fase itu, saya jujur sempat kaget kok kenapa anak-anak yang sukses membuang ayahnya. Tapi ketika ditelisik lebih dalam lagi, yang saya temukan adalah begini. Semasa mereka dibesarkan oleh ayahnya sangat jahat, ayahnya sangat akhirnya tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan akhirnya melakukan banyak hal yang akhirnya apa? Ada kepahitan yang akhirnya tertanam dalam hati anak-anak itu. Jadi makanya seringkali ada banyak orang kita melihat ketika berita-berita ini ada, kita terlalu cepat menghakimi. Sebenarnya apa yang dituai oleh orang tua, mohon maaf saya harus bilang ini saudara, adalah karena buah dari apa yang mereka tabur ketika membesarkan anak-anak. Apalagi secara psikologis, mungkin teman-teman mahasiswa psikologis mungkin lebih mengerti soal ini ya, bahwa di fase 0 sampai 12 tahun adalah di fase di mana secara psikologis pikiran anak itu mereka tidak punya filter. Jadi apa yang ditanamkan, apa yang mereka lihat dari orang tuanya, itu yang akan menjadi fondasi mereka. Dan apa yang ditanamkan, apa yang dicontohkan akan mereka tuai. Artinya akan dituai oleh orang tua di saat 13-14 tahun ke atas. Jadi makanya seringkali apa yang terjadi hari ini, mohon maaf, seringkali anak yang menjadi durhaka dalam tanda kutip adalah buah dari orang tua yang durhaka di masa lalunya. Setuju. Tetap ada hukum tabur tuai di situ ya. Tepuk tangan buat Pak Pendeta. Dan itulah yang saya lakukan dalam hidupku. Itulah yang saya lakukan dalam hidupku. Kamu tidak tahu kehidupan saya betapa full waktunya bekerja, waktu untuk keluarga, sampai semuanya jadi anak-anaknya. Saya nggak setuju. Bang Hensel kenapa nggak setuju sama Bang Hotman? Nah, saya nggak setuju kalau itu akibat dari perbuatan sebelumnya. Misalnya ya Beb ya, ini mohon maaf kalau nggak berkenan. Ada istilah anak haram. Emangnya dulu bapak ibunya haram juga lahirnya kan kagak? Enggak juga. Gimana Bim? Silahkan dijelaskan. Pertanyaan Kan maksudnya contoh perbuatan nyata dari orang tua, pengawasan, kasih sayang, itu membuat anak itu menjadi mencontoh kelakuan bapaknya. Itu maksudnya. Enggak, itu maksud kalau saya bapaknya memang bapak haram juga, anak jadi anak haram gitu. Nah, jadi kalau Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.